Sobat Indah, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, Sobat Indah, di episode kali ini kita mendatangkan tamu spesial jauh-jauh dari kementerian dari pusat ya Bu ya. Nah, kita mau bahas apa sih? Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Rina Kristanti atau Mbak Cumi ya Bu. Ini gimana ceritanya bisa dipanggil Mbak Cumi awalnya? Mbak, ada orang kayak 3.521.759 orang kayaknya Mbak. Udah banyak banget ya Bu ya. Nah, ini kita di sini mau bahas apa sih Bu sebenarnya? Ya, jadi intinya adalah kami dari ITTO Project PD 928/22. Saya Rina Kristanti dari KLHK, biasa dipanggil Cumi Mbak. Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Project Koordinator ITTO PD 928/22 Rev1 Industry dengan tema dari proyeknya adalah Development of Sustainable Domestic Market for Wood Products. Di sini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan konsumsi dan juga produksi dari produk kayu olahan yang diharapkan dapat masuk ke pasar domestik. Perlu di-highlight adalah pasar domestik ya Mbak? Iya. Oh, jadi dalam negeri aja gitu ya? Dalam negeri saja, betul. Nah, Project ITTO PD 928/22 ya ini, Rev1. Ini tuh diimplementasikannya tuh seperti apa sih? Baik, ITTO Project PD 928 ini merupakan proyek hibah dari pemerintah Jepang Mbak, yang diberikan atau kami mendapat bantuan dari pemerintah Jepang melalui ITTO, di mana scouting agensinya adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK Mbak. Nah, proyek ini ditujukan untuk menguatkan pasar domestik kayu olahan. Nah, bagaimana implementasinya? Secara garis besar bahwa proyek ini sebagian besar diimplementasikan melalui studi Mbak, melalui riset dengan kami dibantu oleh para pakar. Kami memiliki 3 lokus Mbak, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dengan additional adalah Provinsi Banten, karena provinsi ini merupakan produsen kayu lapis yang menjadi salah satu pemain inti juga di tingkat nasional. Nah, kajian-kajian yang telah kami lakukan yang saat ini laporannya masih under review oleh saya, ini antara lain adalah kajian konsumsi dan juga produksi dari kayu olahan. Lalu juga kajian terkait dengan karakteristik dari produk atau material substitusi, seperti bagaimana plastik ataupun metal seperti baja ringan itu kan mengganti posisi kayu untuk konstruksi. Lalu juga kami melakukan kajian terkait inovasi dari produk kayu olahan, seperti kayu rekayasa atau engineered wood ya, mungkin pernah dengar engineered wood, lalu seperti CLT, LVL, komposit dan lain-lain seperti itu. Lalu kami juga melakukan khusus untuk hari ini, terkait untuk agenda hari ini, kajian 1.4 itu terkait dengan penyusunan strategi nasional, penguatan pasar domestik untuk kayu olahan. Lalu juga untuk kegiatan 2.2 hari ini juga kita laksanakan itu adalah penguatan kebijakan insentif posisi kayu dalam sektor konstruksi. Karena kita tahu sudah jarang ya orang menggunakan kayu umumnya adalah menggunakan geomaterial seperti di ruangan ini gitu ya. Lalu juga untuk kegiatan 2.1 yaitu penyusunan Dewan Nasional atau Forum penguatan pasar domestik kayu olahan Mbak. Jadi memang hari ini khusus kita melaksanakan 3 kegiatan, kita gabung sekaligus dalam satu FGD yang dilaksanakan di BILK Semarang ya. Hari ini tanggal 11 Juli 2024 nih. Oke, siap, sangat detail sekali penjelasannya Bu ya. Nah, kalau tantangannya sendiri yang dihadapi gitu Bu, mungkin bisa diceritakan? Ya, betul. Pasti tentunya ada tantangannya kan ya? Tantangannya banyak Mbak, pastinya, karena memang ini studi ya, studi dari mulai pemilihan subkontraktor kami gitu, menggandeng pihak-pihak mana saja yang memang memiliki concern dan visi dan misi yang sama ya untuk menguatkan pasar domestik kayu olahan. Lalu juga tantangan terutamanya adalah dari data itu, karena tadi juga di FGD juga kita singgung bahwa pasar domestik ini harus kita petakan, tetapi industri-industrinya ini khususnya yang memang di bawah 6.000, kapasitas 6.000 ini memang belum terdata semua Mbak. Nah, pemetaan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga terjadi di seluruh lokus dari ITTO PD 928.
Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, termasuk Jawa Tengah juga memang tantangannya adalah pemetaan industri berkapasitas kecil menengah 2000 di bawah 2000 hingga 6000 up to 6000 ya. Nah, kalau misalkan pemetaan ini sulit untuk dilakukan atau tidak bisa dilakukan, kita kan tidak tahu ya, khususnya untuk produsennya ini siapa-siapa aja sih sebenarnya mau produksinya berapa gitu kan, apa saja. Nah, akhirnya kita juga agak sulit mengcapture dari konsumennya sendiri, tingkat konsumsinya, karena konsumen juga sebenarnya kan ingin tahu ya, mereka itu produksi kemana saja. Lalu kalau misalkan mungkin dahulu hingga saat ini sebenarnya kita kan masih fokus ke ekspor ya. Nah, akhirnya dengan kondisi ekspor yang sedang kurang baik, kita ingin membidik pasar domestik, tapi kita belum memiliki data yang memang komprehensif terkait dengan pemetaan pasar dan juga produsennya, khususnya untuk skala kecil dan menengah, teman-teman UMKM atau IKM ya. Memang seperti itu sih Mbak, itu yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi ITTO PD 928. Kalau misalnya kayak gitu, kita menyelesaikan tantangannya itu dari ITTO seperti apa? Ya, kami menggandeng banyak pihak Mbak, para pihak yang memang concern terhadap pengembangan pasar domestik kayu olahan. Khususnya dari teman-teman asosiasi, kami engage Mbak, baik itu hulu maupun hilir ya Mbak, dari pemasok kayunya hingga ke industrinya sendiri. Nah, dari situ kita akhirnya mendapatkan setidaknya gambaran umumnya seperti apa. Memang tidak bisa kita petakan secara rigid melalui kumulatif angka gitu ya Mbak, tetapi setidaknya kita tahu, oh konstruksi sebenarnya butuh ini gitu ya. Lalu untuk furniture, mebeler, dalam rangka juga memenuhi kebutuhan rumah yang fully furnished, kami butuh seperti apa, berapa, jenisnya apa saja. Apakah itu kayu solid, apakah itu kayu komposit, apakah itu kayu rekayasa. Nah ini akhirnya dapat kita capture gambarannya gitu ya Mbak ya, dengan engagement dari para pihak Mbak. Nah itu juga pastinya didukung oleh teman-teman dari dinas, teman-teman dari universitas, juga teman-teman dari Kementerian Pusat. Jadi melibatkan banyak stakeholder. Banyak juga, stakeholders Mbak. Nah, kalau hasil dari kegiatan Project ITTO PD 928/22 ini seperti apa sih Mbak? Project ini kegiatannya secara umum adalah kajian Mbak, pastinya laporan ya Mbak. Laporan yang disertai juga dengan jurnal akademik nanti Mbak, jadi kita bisa sharing, dan saya harap dari laporan ini nanti akan sementara memang sudah didiseminasikan, sudah kita informasikan, tetapi memang karena masih under review, ada perbaikan-perbaikan, ada refining. Nah ini pada akhirnya nanti akan kita sebarluaskan ke masyarakat, sehingga asosiasi sebenarnya tahu gitu, apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, barang-barang seperti apa, misalkan generasi muda seperti Mbak, kalau saya udah nggak muda lagi ya, gitu kan, pinginnya seperti apa. Misalkan kalau sekarang anak-anak kos lebih suka kecil-kecil gitu ya, nah jadi pengennya tuh furniture yang simple. Nordic gitu. Nah itu Nordic, nah tuh kan malah saya mendapatkan informasi lagi, terima kasih ya Mbak, bahwa generasi muda preferensinya adalah yang simple, Nordic, multi-use, ringan gitu ya, karena misalkan berpindah-pindah kosan, apartemen ataupun rumah itu akan simple sekali, mudah sekali itu. Lalu juga harga ya kan. Nah itu jadi intinya adalah hasil ini kita harapkan dapat berguna khususnya bagi industri dan juga bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, apakah harus kita refining lagi, kita revisi, apakah sudah cukup optimal atau belum. Oke, siap nih Bu. Terakhir nih Bu, sebelum menutup nih, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton di rumah mungkin terkait dengan yang kita bahas hari ini, silahkan Bu. Baik, khususnya untuk generasi muda nih, seperti Mbak Salsa ya, generasi muda mungkin sering mendengar bahwa kalau kita pakai kayu, kita nebang hutan. Nah, ya. Hutannya gundul. Kalau menurut saya, pakailah kayu. Kalau misalkan kita memakai kayu, akhirnya menimbulkan minat kepada para petani kayu Mbak untuk menanam. Jadi mereka juga ada marketnya kan gitu. Ada marketnya, akhirnya mereka mau menanam. Kalau kita menanam terus, hutannya jadi ada. Oksigennya ada. Iklimnya jadi lebih bagus lagi. Jadi gunakan produk kayu produksi dalam negeri pastinya yang bersertifikat, jadi legal pasti kayunya, dan gunakan secara bertanggung jawab dan juga lestari.
Kasih. Oke, siap. Jadi Sobat Indak, itu tadi akhir dari episode kita. Jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak Salsa.